Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin amin ila angal. Ansyadani Syekhul Imam Al-Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf bil-Adib Al-Mukhtar syi'ran li nafsih. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiyyu ila al-ma'ali yartaqi. Wa min al-ajaibi ujubu man huwa jahilu fi halihi ahwa as-sa'idu am ash-shaqi. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabha wattaqi. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Wa innama qala dhalika li alla yastakhifa bil ilmi wa ahlihi. Li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuhassila kitab al wasiyah allati katabaha Abu Hanifah radhiyallahu anhu li Yusuf bin Khalid as-Samti inda ruju'i ila ahlihi yajiduhu man yatlubuh. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahul aziz amarani bi kitabatihi inda ruju'i ila baladi wa katabtuh wa la budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Kemarin kita diingatkan talibul ilm itu semestinya harus memiliki sifat tawadhu. Karena itu dalam bait syair yang ditulis oleh Al-Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf bil-Adib Al-Mukhtar, beliau mengatakan innat tawadhu'a min khisalil muttaqi. Tawadhu itu di antara perangai yang ada pada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa pasti punya sifat tawadhu, pasti. Karena memang ilmu hakikatul ilm ya maksudnya. Bukan pemahaman ilmu, bukan memahami ilmu gini, bukan. Tapi hakikatul ilmi itu hanya ada pada hati yang rendah. Seperti air itu. Air itu harbun lil makanil ali. Air itu nggak mungkin mengalir ke atas. Pasti air itu akan mengalir ke bawah. Dan akan berkumpul di yang lobang. Hati yang tawadhu itu diibaratkan hati yang lobang, cembung, yang siap menerima anugerah, madad, nazar, rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang bertakwa pasti punya ini. Karena apa? Gak mungkin dia dikatakan bertakwa kecuali dia memiliki rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau merasa tidak lebih baik daripada hamba-hamba yang lain. Wattaqiyu ilal ma'ali yartaqi. Orang yang bertakwa itu akan naik derajatnya ke makom yang sangat tertinggi. Karena itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a
rafa'ahullah. Orang yang bertakwa itu naik, akan berjalan di makom-makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifatnya orang bertakwa tawadhu. Karena itu Nabi mengatakan man tawadhu, siapa yang rendah hati rafa'ahullah, Allah akan mengangkatnya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang tawadhu kemudian hancur hina, enggak ada. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarani diunggulkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetap merendah. Dimuliakan oleh Nabi, tetap merendah. Kehidupannya biasa. Hanya saja orang-orang yang enggak mendapatkan bagian kemuliaan beliau, yang enggak ngerti kedudukan beliau, menganggap gila, menganggap remeh, tapi diangkat oleh Allah. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Merendah. Semua orang yang merendah kepada Allah, tawaduk karena Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man takabbara wada'ahullah, orang yang sombong akan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah enggak suka dengan orang yang sombong. Akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya orang yang sombong kemudian tersohor kebaikannya, enggak ada. Fir'aun sombong sampai ngaku Tuhan. Kalau kita dijuluki Fir'aun mau? Enggak ada yang mau. Aja nih kon kayak Fir'aun, ngamuk. Kenapa? Fir'aun jelek. Enggak Namrud, ngamuk. Tapi kita coba, kon kayak Uwais Al-Qarani, bangga, padahal nggak bodoh, ngerasa bodoh. Itu gambaran sudah jelas. Orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ajaib, termasuk hal yang mengagumkan, yang mengherankan, orang bisa sombong padahal dia nggak tahu dia ini akan menjadi orang yang sa'id, beruntung kelak di hari kiamat, amisyaqi, atau menjadi orang yang celaka. Kalau ada orang yang sombong, bangga dengan dirinya sendiri, padahal dia nggak tahu nanti masuk neraka atau masuk surga, kan antik. Apa yang mau dia banggakan di atas dunia ini? Harta. Sampai kapan? Mati. Itu pun kalau nggak bangkrut sebelumnya. Sampai mati. Setelah mati, terus dikubur hartanya mekut gitu. Nggak ada. Jadi pek anak turunannya. Apalagi mau dibanggakan jabatan, 5 tahun, mentok 10 tahun. Mari ngono, ya wis, selesai. Mau apa? Yang mau disombongkan itu apa? Sombong itu kalau kita sudah masuk surga, sombong masa karepmu. Mlebu surga. Karena sudah abadi, sudah kate sombong, alah aku mlebu surga. Sombong masa karepmu. Kalau masuk surga, lek durung, wow, rumahnya megah, lek mati ya 1 kali 2. Kalau hidupnya jauh dari Allah ya neraka. Terus kate sombong, nah di neraka. Kaono. Ya laitani kuntu turaba, yang diucapkan oleh penghuni neraka itu, coba aku dulu gak jadi menungso tadi. Jadi orang kalau nggak tahu dia adalah orang yang sa'id atau syaqi, kok bisa sombong? Dan kita nggak ada yang tahu. Karena itu para aulia, nggak ada satupun dari mereka yang merasa dirinya mulia, nggak ada. Walaupun sudah di dalam kedudukan menjadi wali kutub,
Syekh Abdul Qadir Jailani, Faqihil Muqaddam. Ini orang yang pintar. Nah, kita ganti apa-apa, gak merasa, gak ada pengetahuan tentang akhirat kita, kok merasa sebetulnya kalau kita jujur ini kita layaknya masuk neraka. Benar apa yang dikatakan oleh Abu Nuwas, lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Sebetulnya kita ini pantasnya masuk neraka, nggak pantas masuk surga. Kalau ngelihat keadaan kita tahu diri kita sudah. Terus mau sombong, kan antik. Am kaifa yuhtamu umruhu, atau nggak tahu penghujung hidupnya ini bagaimana, nggak tahu. Kok bisa sombong? Sedangkan mulia, sukses atau tidak itu tergantung finish. Kalau ada balapan MotoGP itu loh, karena dia pole position, harus pole position itu start di depan, itu namanya pole position. Sombong, wah, anak pole position sombong. Kau durung menang, sik startmu tok nek ngarep, ya lek gak tiba kon mari ngono. Sama kita ini mungkin, terlihatnya masya Allah ngaji Al-Quran, iki sik start durung finish. Jangan sombong. Kalau kita sudah finishnya husnul khotimah, wis sombong ora karepmu wis. Mari mati sombong sakarepmu. Ya, mbok sombong karo sapa karo. Auruhu yauman nawa mutasafirun au murtaqi, atau enggak tahu dia bagaimana nanti ruhnya di hari kiamat. Apakah dia termasuk orang yang wa innal fujjara lafi jahim, atau innal abrara lafi naim. Kalau sudah tahu dia termasuk abrar lafi naim, bebas mau sombong. Tapi kalau dia masih belum tahu, jangan pernah sombong. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusah. Sombong itu khusus milik Allah. Man naza'ani anhuma qasamtuh. Al kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani anhuma qasamtuh. Sombong, hebat, merasa hebat itu milik Allah. Kata Allah dalam haditsul qudsi, siapa yang merebutnya dariku, artinya dia sombong, maka aku akan hinakan dia, akan hancurkan dia. Fatajannab hawa taqi, hindari sifat sombong, jauhi dari sifat sombong. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan pada murid-muridnya, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Kalau pakai imamah, pakai yang besar. Kalau pakai pakaian, lengannya itu yang lebar. Bukan berarti dianjurkan besar-besaran imamah ya. Wah, akhirnya imamah sak tempeng ini. Enggak. Itu gambaran gini. Kalau Imam Abdullah bin Al-Haddad malah melarang, jangan fokus besarnya imamah, enggak. Imam Abu Hanifah dalam posisi mengingatkan murid-muridnya, karena banyak orang-orang yang berilmu diremehkan karena nggak tahu, nggak bisa dibedakan mana ahlul ilm, mana yang nggak ahlul ilm. Sehingga kalau pakai imamah, tampakkan keilmuannya, gitu loh. Itu maksudnya Imam Abu Hanifah. Jangan sampai kamu ini punya ilmu tapi nggak katakan, sehingga dihinakan oleh orang lain, enggak. Tapi jangan sombong. Kalau Imam Abdullah bin Al-Haddad itu jangan besar-besaran imamah. Yang penting itu ilmunya kamu amalkan. Wa inna ma qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Beliau mengatakan seperti itu agar tidak diremehkan ilmu dan orang yang punya ilmu. Memang kalau ada ulama terus telono telung perapatan, batu diregani ambek wong, gak mungkin.
Coba kalau pakaian ulamanya dipakai, dihargai, dimuliakan oleh orang. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitab al-wasiyah. Para pencari ilmu itu mestinya harus dia mendapatkan wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada muridnya Yusuf bin Khalid As-Samti. Ketika muridnya ini mau pulang, setelah belajar kepada Imam Abu Hanifah, mau pulang ke rumahnya, diperintahkan oleh Imam Abu Hanifah untuk dikasih wasiat oleh Imam Abu Hanifah untuk pegangan pulang. Nah, orang yang mau mencarinya dia akan mendapatkannya. Nah, wasiat itu sangat penting. Sampai Syekhul Islam Burhanuddin bin Ali bin Abi Bakar itu diperintahkan untuk menulis, memerintahkan musannif kitab Ta'alim itu untuk menulis ketika mau pulang, dan ditulis oleh beliau. Dan beliau mengatakan, musannif ini mengatakan, harus bagi guru, bagi mufti, ketika dia bermuamalah, berbaur dengan manusia, harus mengetahui dan harus mempraktekkan apa yang diwasiatkan oleh Imam Abu Hanifah kepada muridnya. Dan itu wasiat yang sangat luar biasa. Di antara beliau itu ketika muridnya mau pulang, disuruh nunggu dulu, seharian mau mengkosongkan waktu untuk nulis wasiat buat. Diajarkan ketika bermuamalah dengan berbagai macam orang oleh Imam Abu Hanifah. Nah, karena ulama itu harus bisa masuk ke semua lini, tapi bukan terjun, hanya masuk saja untuk memberikan nasihat. Kalau caranya musuh orang seperti ini gini, kalau ketemu orang yang seperti ini caranya seperti ini, punya semuanya. Dan itu yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, sehingga ketika tahu cara bersikap dengan orang ini, cara bersikap dengan orang ini, cara bersikap orang, walaupun nggak ada hubungan darah, seperti keluarga. Tapi kalau nggak mengikuti apa yang diajarkan di situ, walaupun keluarga, bahkan walaupun itu ayah atau ibunya sendiri, akan menjadi musuh. Nah, berapa banyak orang ditolak, ulama ditolak oleh warganya sendiri. Kenapa? Karena nggak bisa bermuamalah dengan orang lain. Karpe dewe dok, nggak bisa. Jadi harus tahu karakternya orang dan dia bagaimana bersikap dengan orang-orang. Nah, ini di fasal yang kedua dari kitab Ta'alim Muta'alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang bertakwa. Allah hiasi hati kita dengan sifat tawadhu. Allah hindarkan kita dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Muhammad al-Fatihah.